Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok RD4 akan mempresentasikan mengenai demo sprint kedua proyek kami, itu Tolong Desa. Nah, sesuai yang kita ketahui, tema proyek untuk semester ini ialah mengenai pemerintahan desa. Kemudian masalah yang ingin kami selesaikan itu terdapat 3 buah masalah. Yang pertama itu masyarakat sulit dan merasa kebingungan ketika mereka ingin meminta tolong. Kemudian juga terkadang mereka sulit untuk saat ingin memberikan pertolongan sesuai apa yang masyarakat lain minta. Dan yang ketiga, kepala desa terkadang juga bingung bagaimana untuk menilai masyarakat, apakah mereka berkontribusi untuk sebuah desa atau enggak. Nah, maka itu kami rasa perlu adanya suatu acuan untuk hal ini. Kemudian, kenapa masalah yang ketiga tadi tersebut penting? Yang pertama yaitu karena setiap orang dalam masyarakat itu pasti saling membutuhkan pertolongan, karena manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari membutuhkan orang lain. Namun terkadang nggak ada platform yang dapat menggerakkan hal ini. Nah, mari kita lihat perbandingan antara solusi saat ini yang telah ada dan juga solusi yang kami coba tawarkan. Yang pertama, solusi saat ini yang masyarakat kerjakan itu masyarakat harus mencari pertolongan. Kemudian ketika mereka mencari pertolongan, belum tentu orang yang ditanyai tersebut itu sudah pasti dapat menolong ataupun belum. Jadi atas kedua hal masalah ini dapat disimpulkan bahwa solusi yang ada saat ini itu tidak efisien dan juga butuh usaha dan waktu lebih. Maka dari itu kami mencoba menawarkan sebuah solusi lain, yaitu masyarakat dapat meminta tolong dan juga menolong masyarakat lain yang meminta tolong melalui sebuah platform website, di mana di situ mereka dapat membuat postingan-postingan dan masyarakat lain dapat merespon melalui sebuah misalkan seperti sebuah tombol tolong. Nah, nantinya setiap pertolongan yang diberikan itu akan menjadi sebuah poin, sehingga nantinya akan diurutkan dan kepala desa itu dapat melihat kontribusi masyarakatnya terhadap sebuah desa. Jadi keunggulan solusi yang kami tawarkan tersebut itu adalah efisien dan juga tidak membutuhkan usaha lebih gitu. Nah, di sini untuk usernya tersebut ada 2, yaitu masyarakat. Masyarakat yang kami maksud di sini itu terdiri dari komponen kepala desa, petugas desa, dan juga masyarakat desa itu sendiri. Mereka dapat saling tolong-menolong dan juga memberikan pertolongan. Nah, demikian dari saya. Mari kita lanjut ke demo sprint 2. Baik, di sini saya sendiri Muhammad Irfan. Pada sprint 2 ini saya mengerjakan halaman landing page, yaitu 2 bagian yang belum dikerjakan, yaitu bagian tentang dan kontak. Sedangkan bagian lainnya ini sudah dikerjakan pada sprint yang pertama. Nah, pertama kita lihat dulu pada bagian section tentang sini. Cara mengaksesnya bisa diklik tombol di sini, maka kita akan langsung ke bawah, ataupun langsung di scroll saja seperti ini. Nah, pada halaman tentang ini akan menampilkan informasi mengenai anggota kelompok kami. Nah, di sini pada proses pembuatannya saya menambahkan animasi, yaitu animasi ketika card-card ini muncul dan juga animasi floating seperti ini saat kursor di hover ke setiap card. Nah, kemudian saya juga mengerjakan halaman kontak, yaitu halaman di mana kita dapat mengontak tim RD4 atau kami, misalnya seorang kepala desa ingin menambahkan desanya, maka ia akan dapat menghubungi kami melalui 2 jalur ini. Ataupun jika misalnya ada masalah atau ada butuh informasi lebih lanjut, bisa mengakses melalui 2 jalur ini. Misalkan di sini melalui WhatsApp, maka kita akan langsung di direct ke WhatsApp, itu WhatsApp tolong desa tim di sini nomornya. Jadi kita bisa langsung melakukannya ke WhatsApp. Selanjutnya juga di sini bisa ada email, itu email ke tolongdesa@gmail.com. Di sini juga ada pesan awalannya seperti ini, halo tolong desa tim gitu. Nah, maka nanti kami dapat merespon ketika ada orang yang melakukan kontak kami. Untuk kendalanya pada halaman buatan ini, alhamdulillah tidak ada kendala yang ditemukan. Paling cuman hanya untuk mencari tahu cara membuat sedikit animasi ini.
Jadi untuk membuat animasi ini saya menggunakan library Animate CSS. Nah, demikian saja untuk tambahan pada halaman landing page ini. Baik, saya Sultan Zainal. Pada sprint 2 ini saya mengerjakan beberapa fitur seperti mengerjakan fungsionalitas tombol tolong, mengerjakan backend dari halaman riwayat, mengambil data poin pertolongan user untuk ditampilkan pada kolom peringkat, dan menghubungkan beberapa pop-up sehingga bisa bekerja dengan baik. Pada kendala yang saya hadapi pada sprint 2 ini ialah saya sedikit kesulitan dalam membuat backend pada halaman riwayat karena halaman tersebut membutuhkan data dari ketiga tabel yang ada pada database. Namun sekarang halaman tersebut sudah bekerja dengan baik. Baik, sekarang saya akan menjelaskan fitur tombol tolong, peringkat user, dan fungsionalitas dari halaman riwayat. Di sini saya akan menggunakan dua user. Yang pertama, saya login dulu. Pertama adalah user dengan nama saya sendiri, dan yang kedua adalah user dengan nama Abu Stefan. Kita kembali lagi, dapat dilihat di sini sudah banyak permintaan pertolongan yang diajukan oleh user lain pada website Tolong Desa ini. Kita lihat seperti ini. Dan jika kita lihat di sebelah kanan, itu sudah ada peringkat user berdasarkan poin terbanyak. Jadi kita lihat di sini poin pertolongan terbanyak yaitu Mas Kanah dengan poin 16. Ini. Nah, jika kita ingin menolong, maka hal pertama yang harus dilakukan ialah kita mencari dulu permintaan pertolongan mana yang bisa kita tolong. Kita cari dulu, misalnya kita ingin menolong yang ini, bantu angkat lemari dari Abu Stefan. Nah, nanti kita tinggal klik tombol tolong yang ada di sini. Sebelum itu kita lihat dulu di halaman riwayat. Kalau kita lihat di sini, riwayat menolong kita itu belum ada ya. Yang berarti kita ini belum pernah menolong pada website Tolong Desa ini. Kemudian jika kita melihat riwayat pada user kedua, itu sudah ada 4 permintaan pertolongan yang telah diajukan. Dan di sini kita lihat ada permintaan pertolongan yang berjudul bantu angkat lemari dan belum ada penolongnya. Nah, mari kita tolong. Jadi kita kembali ke beranda. Kita cari yang bantu angkat lemari. Nah, nanti kita tinggal klik tombol tolong di sini, lalu akan muncul pop-up. Jika pilih tidak, maka akan batal, dan jika pilih iya, maka akan muncul pop-up lagi dan akan langsung diarahkan ke halaman detail pertolongan. Pada di sini ada nama kita sebagai nama penolong di sini. Proses tersebut juga telah direkam ke halaman riwayat. Jadi pada halaman riwayat ini sudah ada kita sudah memiliki riwayat menolong di sini. Namun statusnya itu adalah masih dalam proses, belum selesai artinya. Jika kita ingin melihat detailnya, maka kita tinggal klik card-nya, maka akan langsung ditampilkan detailnya seperti tadi. Dan jika kita melihat di beranda itu poin permintaan pertolongan yang mau kita tolong tadi itu sudah tidak ada lagi di beranda. Oke. Sekarang kita melihat riwayat yang ada di user kedua. Kita refresh. Nah, di sini sudah berubah ya. Sebelumnya itu adalah belum ada penolong, namun sekarang itu sudah ada nama penolongnya siapa dan muncul 2 tombol di sini. Tombol selesai ini digunakan apabila kita permintaan pertolongan ini setelah selesai ditolong. Gitu. Jadi misalnya kita tekan tombol selesai, maka akan muncul pop-up. Kita juga bisa klik batal untuk membatalkan. Dan jika kita pilih selesai, nah maka akan berubah seperti ini. Statusnya akan berubah menjadi selesai. Kalau kita lihat lagi di user kita lihat di riwayat, itu statusnya juga akan berubah menjadi selesai. Jadi sudah terkonek sini. Nah, bagaimana dengan tombol tidak selesai? Jika kita klik tombol tidak selesai, dia itu akan memunculkan pop-up dan akan memberikan 2 pilihan. Kita bisa memilih minta tolong kembali atau tidak selesai. Tombol minta tolong kembali ini digunakan apabila kita membutuhkan pertolongan dari user lain. Jadi kalau kita klik di tombol minta tolong kembali ini, maka akan seperti ini. Statusnya itu akan berubah menjadi belum ada penolong. Dan jika kita lihat di beranda, kita kembali dulu. Jika kita lihat di beranda, itu permintaan pertolongan tersebut itu sudah muncul kembali di beranda. Sehingga user lain bisa menolongnya. Nah, bagaimana dengan pilihan satu lagi? Nah, jika kita pilih tidak selesai, nah ini tombol tidak selesai ini digunakan
apabila kita tidak lagi membutuhkan pertolongan dari user manapun. Jadi kita klik tidak selesai, maka akan menjadi seperti ini dan statusnya itu akan berubah menjadi tidak selesai. Ya, seperti itu. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian. Untuk halaman riwayat, kita bisa masuk ke halaman riwayat dengan cara klik tombol riwayat yang ada di sidebar, atau pada navbar kita bisa klik tombol icon yang ada di tengah ini. Pada riwayat ini akan ditampilkan dua daftar. Yang pertama yaitu daftar kamu minta tolong, dan yang kedua adalah daftar kamu memberikan pertolongan. Daftar kamu minta tolong ini berisi semua pengajuan permintaan tolong yang telah kita buat. Di sini pada setiap pertolongan yang telah kita buat, kita bisa klik untuk melihat detail pertolongannya. Kemudian di sini terdapat status. Yang pertama, status belum ada penolong, berarti di pertolongan ini belum ada sama sekali penolong. Kemudian yang kedua adalah pertolongan yang masih di dalam progres. Di sini sudah ada nama penolong, tetapi belum dikonfirmasi pertolongan selesai atau tidak selesai. Maka kita bisa klik selesai jika pertolongan sudah selesai, atau klik tombol tidak selesai jika pertolongan tidak selesai, dan kita di sini bisa klik pilihan untuk minta tolong kembali, yang artinya pertolongan akan diajukan ulang untuk mencari penolong yang lain. Kemudian ada status tidak selesai, yang berarti pertolongan ini tidak selesai. Kemudian yang terakhir, pertolongan selesai. Kemudian daftar kamu memberi pertolongan berisi daftar pertolongan yang telah kita bantu. Di sini ada 3 status. Yang pertama, tidak selesai, yang berarti pertolongan ini tidak selesai. Kemudian ada yang di dalam proses, berarti ini masih dalam proses konfirmasi pada si pengaju pertolongan, seperti yang pertolongan 3 di atas ini. Si pengaju permintaan tolong belum klik selesai atau tidak selesai. Kemudian yang terakhir ada pertolongan yang sudah selesai. Baik, saya Muhammad Faris Azkia, NIM saya 1908 1070 188. Selanjutnya terdapat halaman detail pertolongan. Pada halaman ini akan ditampilkan detail informasi lengkap sebuah permintaan tolong, yaitu ada judul, deskripsi, alamat, teks atau penanda, dan permintaan tolong. Selain itu juga akan ditampilkan siapa penolongnya. Jika belum ada penolong, maka akan ditampilkan belum ada penolong. Untuk mengakses halaman detail pertolongan dapat diakses ketika seseorang menawarkan pertolongan pada sebuah postingan permintaan tolong, maka akan otomatis masuk ke halaman detail pertolongan. Selain itu, halaman detail pertolongan juga dapat diakses dari riwayat. Untuk mengaksesnya, cukup klik pada card-card yang ada pada halaman riwayat ini, maka akan masuk ke halaman detail pula. Selain itu, pada halaman detail terdapat tombol kembali, yang gunanya akan mengembalikan kita ke halaman beranda. Pada halaman detail ini pula kita dapat mengakses sidebar pada tampilan desktop dan juga button navigation pada tampilan mobile. Sekian dari saya, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan di halaman profil. Nah, di sini halaman profil ini terdapat identitas dari seorang pengguna, baik itu dari masyarakat, kepala desa, dan juga petugas desa. Nah, di profil desa ini, profil yang terdapat di dalam website ini yaitu identitas dari seorang user. Nah, di mana di sini terdapat nama dari seorang user, lalu ada status apakah dia masyarakat, petugas desa, atau kepala desa. Dan di sini terdapat email seorang user, nomor HP, alamat, dan domisili. Nah, di sini terdapat ada gambar atau foto profil dari user, dan di sini terdapat poin dari pertolongan kamu. Maksudnya adalah jika kamu melakukan pertolongan kepada orang lain, maka kamu akan mendapatkan poin, dan ini akan bertambah-tambah terus jika kamu melakukan penolongan. Nah, bagaimana caranya masuk ke dalam halaman ini? Jikalau kita dalam
di halaman beranda, kita akan menekan di profil kita sendiri, lalu akan beralih ke halaman profil kita sendiri. Nah, website ini telah integrasi di smartphone juga, jadi kalau kita buka di HP itu akan terintegrasi. Nah, fitur yang terdapat di dalam halaman profil ini salah satunya yaitu adalah logout. Logout ini berfungsi jikalau kita ingin keluar dari profil yang kita masukkan sebelumnya, maka akan ada notice dari webnya itu apakah Anda ingin keluar. Nah, di sini ada pilihan batal dan keluar. Jikalau batal, dia akan kembali seperti halaman profil. Jikalau kita menekan keluar, maka dia akan kembali ke halaman utama. Jikalau kita ingin kembali login, maka di sini ada tombol fitur login. Jikalau kita ingin daftar akun baru, di sini ada